Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Walinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inilah mekanisme penyaluran bantuan BPNT di tahun ini, tahun 2022 ini. Nah, yang sudah banyak Anda ketahui bahwasanya penyaluran bantuan BPNT sekarang tidak lagi melalui e-wallet atau melalui uang yang ditukarkan dengan bahan sembako. Tetapi di tahun ini bantuan BPNT itu dicairkan secara tunai atau secara berbentuk uang melalui PT Pos di daerah Anda masing-masing. Nah, seperti apa mekanisme atau proses penyaluran bantuan BPNT di tahun ini? Simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, berikut saya akan membacakan mekanisme langsung dari Kementerian Sosial melalui surat yang sudah diedarkan, yakni tentang bagaimana proses penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini. Nah, di sini saya akan membacakan petunjuk pembayaran bantuan program sembako tahun 2022 Direktorat Jaringan dan Layanan Keuangan. Langsung dari Kementerian Sosial ya ini ya. Nah, pelaksanaan pembayaran bantuan program sembako yang pertama yakni proses perikatan plus pengiriman data dan dana dari Kemensos plus SOP dan sistem. Nah, ini tanggal 16 hingga 18 Februari tahun 2022. Kemudian tanggal 18 sampai 19 Februari 2022 itu adalah proses percetakan danom dan surat pemberitahuan. Kemudian di tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022 itu adalah pembayaran bantuan program sembako. Jadi di sini dikatakan pembayaran bantuan program sembako itu dibayarkan mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 5 Maret tahun 2022. Nah, bisa disimak ya. Kemudian resum SOP atau teknik penyalurannya, proses penyalurannya, pembayaran dilakukan untuk 3 bulan Januari, Februari, dan Maret sekaligus BSU sebesar Rp600.000 atau Rp200.000 per bulannya. Jadi kalau 3 bulan berarti Rp600.000. Aplikasi Postgiro Cash berbasis Android yang akan diinstal oleh juru bayar baik di loket kantor pos, komunitas maupun juru bayar lainnya. Jadi di sini ada aplikasi Postgiro Cash berbasis Android yang diinstal oleh petugas kantor pos, komunitas maupun juru bayar lainnya. Jadi meskipun sudah masuk di kartu KKS tersebut, Anda tidak bisa menggeseknya di sembarang tempat karena di situ sudah ada aplikasinya yang dimiliki oleh PT Posnya. Kemudian proses percetakan daftar nominatif Danom dan surat pemberitahuan SP dilakukan di KCU atau KC menggunakan aplikasi FD Pos. Nah, ini yang tahu adalah pihak pos ya. Nah, yang selanjutnya mekanisme pembayaran loket
kantor pos, komunitas, dan antaran langsung ke rumah KPM. Nah, ini sebenarnya itu langsung diantarkan ke rumah KPM masing-masing. Akan tetapi nanti kalau ada kesulitan itu dilihat kebijakan di kantor pos daerahnya masing-masing ya. Entah itu nanti diundang, hadirkan, atau memang kalau memungkinkan ya diantar ke rumah KPM-nya masing-masing. Tapi saya rasa nanti insya Allah itu akan diundang, hadirkan. Untuk penyaluran di kantor pos dan komunitas agar menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan dipastikan untuk mencegah adanya kerumunan saat kegiatan. Nah, ini apabila diundang hadirkan di kantor pos maka harus mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal pembayaran di loket kantor pos dan komunitas, proses foto rumah dan geotagging rumah KPM dapat dilakukan secara terpisah dengan kegiatan pembayaran. Jadi, kegiatan foto rumah KPM itu bisa dilakukan terpisah dengan kegiatan pembayaran waktu memberikan bantuan uang tunai tersebut. Selanjutnya, laporan pembayaran ditampilkan dalam bentuk dashboard yang dapat diakses oleh pihak internal dan eksternal. Nah, ini laporan petugas PT Posnya ya. Kemudian tahapan proses transaksi pembayaran BPNT secara umum. 1. Proses verifikasi KPM dengan menggunakan face recognition atau FR, yakni dengan cara scan barcode cek pos digital yang terdapat pada SPKPM. Nah, jadi nanti akan Anda akan mendapatkan barcode. Nanti setelah itu di undangannya ada barcode-nya. Nanti Anda akan dimintai undangan tersebut, terus barcode-nya akan dicek. Apabila yang datang adalah perwakilan keluarga dalam satu kakak, maka input NIK yang mewakili. Jadi ini bisa diwakilkan ya, asalkan masih dalam satu kakak. Terus selanjutnya foto diri KPM atau yang mewakili. Jadi KPM akan difoto nanti di sana. Lakukan verifikasi KPM, apabila hasil verifikasi cocok, lakukan proses pembayaran. Apabila tidak cocok, pastikan kembali penerima adalah orang yang berhak mendapat bantuan dengan melihat fisik KTP elektronik dan KK. Jadi harus diverifikasi KPM, apabila sudah cocok maka dibayarkan. Kalau tidak cocok maka harus dipastikan penerima benar-benar sesuai dengan yang didata tersebut dengan melalui cek fisik KTP dan KK-nya. Proses pembayaran selanjutnya yakni proses pembayarannya bagaimana? Yakni yang pertama adalah scan barcode cek pos digital yang terdapat pada surat pemberitahuan, yakni yaitu tadi ya. Nanti akan di-scan barcode yang sudah Anda pegang masing-masing yang sudah diberikan oleh PT Posnya itu melalui surat undangan. Pencocokan identitas penerima KTP elektronik dengan data yang muncul pada aplikasi dan pada Danom. Nah, dicocokkan antara KTP Anda dengan aplikasi dan yang ada pada Danom. Kemudian melakukan pencocokan identitas penerima KTP dengan data yang muncul pada aplikasi. Selanjutnya, pilih penerima bantuan yang bersangkutan atau lainnya. Pilih status rumah KPM yang bersangkutan, entry nomor HP, ambil foto KPM dengan menunjukkan uang yang sudah diterima, kemudian ambil foto KTP KPM. Nah, ini bagi petugas PT Posnya ya, saya kira ya. Nah, kemudian yang ketiga, proses foto dan geotagging rumah KPM.
Sebelum melakukan pengambilan rumah KPM atau pengambilan gambar rumah KPM, pastikan fitur GPS pada handphone sudah aktif. Jadi foto sekaligus GPS-nya itu harus sudah aktif ya. Scan barcode cek pos digital yang terdapat pada SP atau Danom. Pastikan cek pos digital yang telah di-scan sesuai dengan nik KPM yang bertalian. Kemudian ambil foto rumah KPM tampak depan. Kemudian pastikan foto rumah KPM sudah tercapture dengan baik. Kemudian simpan foto rumah KPM sampai muncul keterangan berhasil. Nah, ini. Kemudian persiapan penyaluran dana bantuan program sembako tahun 2022, koordinasi berhubungan dengan para pihak eksternal melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, dinas sosial, melakukan koordinasi dengan pihak keamanan yang berwenang. Internal melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas yang terlibat, membuat jadwal pembayaran, melakukan registrasi petugas penyaluran dana bantuan program sembako tahun 2022 melalui PGC web dengan alamat http://pgc.co.id/8011 atau login user supervisor. Kemudian melakukan instalasi aplikasi Pos Giro Cash untuk petugas juru bayar. Kemudian jika petugas juru bayar bukan karyawan organik, daftarkan terlebih dahulu di SIM kemitraan, melakukan percetakan Danom dan SP. Nah, itulah rangkaian mekanisme atau proses pembayaran bantuan BPNT di tahun 2022 ini yang tentunya masih sangat baru bagi KPM BPNT pada umumnya, karena yang biasanya cair berbentuk sembako mulai hari ini atau mulai tahun ini Anda akan mendapatkan bantuan BPNT secara tunai berbentuk uang Rp600.000 karena dirapel 3 bulan, yakni dari Januari, Februari, dan Maret. Nah, saya himbau kepada Anda semua, ikuti saja apapun yang sudah diatur oleh negara untuk melakukan pencairan bantuan sembako. Taati apa peraturan seperti melaksanakan protokol kesehatan, kemudian menyiapkan EKTP, KK, kemudian hal-hal yang lainnya seperti harus membawa surat undangan, harus hadir. Kalau tidak bisa hadir karena sakit atau karena apa, bisa diwakilkan. Nah, ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.